Oke, hai semua, kembali lagi sama aku. Oke, jadi aku harap dimanapun kalian berada, kalian akan dalam kondisi sehat selalu dan bahagia selalu, oke? Oke, jadi hari ini aku akan pick a card dengan tema, karena banyak dari kalian yang request tema ini, jadi aku bakal pick a card tema ini, yaitu kapan kalian akan menikah, oke? Jadi sekarang aku langsung aja ke oracle cardnya. Aku ingetin lagi kalau ini general reading, jadi kemungkinan gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian semua ini bakal resonate sama ramalan ini. Ini bisa vice versa. Terus juga kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kartu, usahain jangan di skip biar energi kalian bisa masuk ke dalam readingan ini biar lebih resonate, oke? Oke, kita langsung aja pilih, oke? Kapan kamu akan menikah? Kapan kamu akan menikah? Oh my god, it's too much. What? Okay. Kapan kamu akan menikah? Oke, jadi keluar 4. Jadi aku bakal coba baca 4 ya untuk hari ini. Jadi ini file 4, ini file 1, 2, 3, 4. Oke, jadi untuk yang file pertama ada spread your wings. Ada spread your wings untuk file 1, lalu untuk file 2 ada teaching and learning. Untuk file 3 ada prosperity. Dan untuk file 4 ada overcoming difficulties. Oke? Jadi kalian bisa pilih. Ada file 1, file 2, file 3, dan file 4. Oke? Kalian bisa pilih. Kalau kalian butuh waktu lebih untuk memilih, kalian bisa pause video ini. Oke, aku langsung aja ke file nomor 1. Nih. Oke, untuk yang pilih file nomor 1 yaitu spread your wings. Di sini kalian diminta untuk do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to start. Jadi kalian diminta untuk jangan menarik apa yang sudah kalian lakukan. Karena ini adalah waktu yang tepat. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian punya ide-ide atau kalian sudah melakukan sesuatu untuk masa depan kalian, just do it aja. Jadi kayak lakuin aja, karena ini waktu yang tepat. Jadi kalian gak usah berpikir untuk nanti aja, atau kayaknya nggak karang deh kayak gitu. Nggak usah kayak gitu, karena emang disuruh untuk ayo jalanin rencana kalian, jalanin apa yang emang kalian inginin, seperti itu. Karena ini waktu yang terbaik untuk kamu mengepakkan sayapmu like a bird. Oke, itu. Jadi kita langsung aja ke tarotnya. Aku ingetin lagi kalau ini general reading, jadi bisa resonate bisa enggak, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate. Ini bisa vice versa, dan kalau aku lagi nge-shuffle, usahain buat jangan di skip, ditonton biar energi kalian bisa masuk ke readingannya biar lebih resonate. Oke, kita langsung aja. Untuk yang pilih file nomor 1, kapan kamu akan menikah? Oh ya, jadi ini kayak kalau misalnya masuk ke tema, kalau misalnya kalian ada rencana untuk nikah tahun ini sama pasangan kalian, oke, jalanin aja, karena emang ini perfect timingnya buat kalian kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada pikiran, kayaknya nggak karang nih, dengerin kata hati kalian kayak gitu. Pokoknya lakuin sesuai kata hati.
Tapi kalau aku rasa sih sebagian besar ya kalian ada rencana apa itu jalanin saat ini, karena ya ini waktu yang terbaik gitu. Jadi oke, untuk yang pilih file nomor 1, kapan kalian akan menikah? Untuk yang pilih file nomor 1, kapan kamu akan menikah? 5 of Wands, lalu ada 2 of Pentacles, what else? Ace of Pentacles, lalu ada the World, 6 of kok selimputan sih, 6 of Swords, what else? For who pick file number 1, spread your wings, ada that. What else? For who pick file number 1, nih, 3 of Wands. What else for who pick file number 1? Okay. Jadi ada 8 of Wands, Wheel of Fortune, 7 of Wands. What else for who pick file number 1? Spread your wings. Ace of Swords. Kayak sih buat kalian yang pilih file nomor 1 ini benar-benar kayak this is perfect timing for you. Oke, jadi untuk yang pilih file 9 of Wands, atau King of Pentacles, dan ada The Empress. Oke, jadi gini, buat kelihatan nggak sih? Sini. Buat kalian yang pilih file nomor 1, kapan kalian akan menikah? Aku kasih tahu dulu ciri-ciri dari orangnya, oke? Jadi aku lihat di sini orang ini kayak orang yang pemberani, yang kadang kalau misalnya dia ingin sesuatu tuh dia bakal berusaha buat dapetinnya, dan kalau ada yang menghalangi itu dia bakal ngelawan, karena dia tipe orang yang kayak gitu, nggak bisa dibatasin. Jadi dia tipe orang yang bebas. Kalau terus juga dia tuh tipe orang yang suka traveling, suka jalan-jalan. Dia juga tipe orang yang pekerja keras. Dia juga punya rezeki yang bagus, aku lihat di sini, karena ada King of Pentacles dan juga Ace of Pentacles. Jadi dia ya ini bisa dia itu orang kaya, keluarganya kaya dari lahir, atau bisa juga karena dia ini kan tipe orang yang pekerja keras, karena itu dia aku lihatnya tuh kayak mapan atas usahanya sendiri gitu. Dia juga orang yang cerdas, dia super duper cerdas, intuitif. Bukan intuitif, lebih kayak logikanya itu benar-benar main. Terus ya dia punya prinsip yang kuat, yang kemanapun dia pergi, apapun itu bakal dia selalu pegang teguh, gak bakal bisa digoyahin oleh orang lain. Kalau orang gak seprinsip sama dia, itu dia gak ragu buat ngelawan orang itu. Dia suka traveling, mapan juga. Terus kalian bisa ketemu atau kenal orang ini dari sosial media, atau kalian bisa ketemu pas kalian traveling. Terus juga bisa pas orang ini punya perbedaan dengan kalian, beda dari daerah, budaya, agama, atau dia dari negara yang berbeda. Terus
mereka akan datangnya tuh kayak dalam waktu cepat, karena di sini ada end of wands. Jadi kayak tiba-tiba perasaan itu datang, kayak tiba-tiba pas kalian lagi santai-santai aja gitu, tiba-tiba jeng orang ini datang kayak gitu, karena ini emang waktu yang tepat kayak gitu. Terus kalau kapan kalian akan menikah? Tunggu dulu, aku kasih tahu ciri-cirinya dulu, oke? Kan itu buat kalau misalnya nonton ini adalah feminine, kalian akan dealing dengan King of Pentacles, yaitu orang atau pria yang sukses, pria yang memiliki pegangan hidup yang kuat, pedoman hidup yang kuat, yang gak segan-segan untuk melawan kalau misalnya gak sesuai dengan prinsip yang dia miliki. Dia punya rezeki yang bagus, dia orang yang mapan, terus dia juga tipe orang yang suka memberi, gak pelit ya. Dia suka traveling, kalian bisa kenal itu melalui media sosial atau pas kalian traveling, atau orang ini memiliki perbedaan, beda daerah, negara, atau yang lainnya seperti itu. Terus juga kalau kalian yang nonton ini adalah maskulin, kalian akan dealing dengan The Empress. Jadi wanita ini merupakan wanita yang sukses karena dia duduk kan, dia di taman, dia padahal duduk, tapi duduknya tuh kayak di kursi, di sofa empuk gitu. Jadi kayak ini ratu dari ratu, jadi dia itu kayak mother figure. Jadi dia itu impian banyak lelaki karena dia itu keibuan, dia juga ramah, dia juga kuat, mandiri juga, dia itu mapan sih aku lihat di sini, karena dia di blessing juga oleh anugerah uang, karena di sini ada Ace of Pentacles. Jadi mereka ini orang-orang yang mapan. Mereka terus apa lagi? Untuk ketemunya sama, ini bisa kamu atau dia itu memiliki lebih dari satu pilihan. Kalau usianya aku lihat usia matang ya, karena di sini ada King of Pentacles dan The Empress. Jadi kalau yang nonton inilah maskulin, kalian akan dealing dengan ini wanita umurnya sih sekitar 30-40 tahunan, karena emang udah matang aku lihat. Dan ini kayak wanita ini tuh The Empress itu kan fertility, jadi kayak masa subur-suburnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang udah berpasangan, bisa jadi kalian bakal segera memiliki anak atau baby, oke? Karena di Empress ini juga bisa berarti kesuburan seperti itu, atau kalian itu kalau misalnya nonton In Love Feminine, kalian itu lagi masa subur-suburnya kayak gitu. Jadi kapan kita langsung ke kapan kalian nikahnya? Aku lihat di sini, karena di sini ada Death, jadi kayak dan juga ada Six of Swords, jadi kayak kalian itu ada masa transisi. Jadi dari kalian, mungkin kalian bertemunya baru tahun ini, karena itu masih ada masa transisi, oke? Dan ada Wheel of Fortune, jadi emang perfect timing, ada divine timingnya. Tapi aku rasa sih nggak terlalu lama kalian bakal nikah, mungkin tahun depan, atau ada beberapa juga yang mungkin tahun ini ya. Tapi pada saat mungkin masa corona ini sudah berakhir, karena ada perpindahan dan apa sih namanya, ada perubahan lah kayak gitu. Kalau untuk zodiaknya, Earth sign kuat, Capricorn, Virgo, Taurus, Leo juga, Virgo ya, Earth sign ya, tadi aku bilang Taurus kuat, Virgo kuat, karena Earth sign-nya itu benar-benar kuat. Ada juga beberapa yang dari Earth sign kayak Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kuatnya menurut aku Leo, Taurus, Virgo. Ya, ada juga berapa Aquarius, Gemini, Libra, dan Capricorn. Itu. What else for Rupik file number 1? Jadi kapan kalian menikah? Aku lihat di sini bisa tahun ini, ada yang tahun ini, tapi ada juga yang
bukan tahun ini. Kalian bisa nikah kalau misalnya kalian yang udah memiliki pasangan, ada kemungkinan kalian akan menikah tahun ini, tapi setelah corona ini berakhir, karena ada rekonsiliasi, ada perubahan kayak gitu. Saat kalian benar-benar siap. Ya kayak aku bilang, kalau misalnya kalian yang udah berpasangan, kalian bisa aja akan segera memiliki baby. Karena di sini kan ada Ten of Cups. Jadi kalian sebentar lagi akan memiliki keluarga, ada anak-anak juga kayak gitu. Keinginan kalian untuk berkeluarga itu sebentar lagi akan tercapai. Kalian juga diminta untuk banyak-banyak memberi, karena ini bisa kalian atau pasangan kamu, karena kan di sini ada Ace of Pentacles dan juga King of Pentacles. Jadi karena kalian dianugerahkan dengan, atau pasangan kalian itu memiliki anugerah yang finansial yang bagus, karena itu dia itu orang yang suka memberi. Kayak yang tadi aku bilang, dia itu tipe orang yang suka memberi. Kalau dia mampu, dia bakal berusaha untuk memberinya, karena emang dia memiliki kemampuan untuk memberi itu, seperti itu. Tapi di sini ada the moon, berarti ada secret. Jadi ini rahasia Tuhan kapan kalian pastinya kalian akan menikah. Tapi aku rasa sih nggak lama lagi ya, karena di sini juga ada moonnya tuh kayak sedih, jadi kayak masih ada kebimbangan gitu. Mungkin kalian atau pasangan kalian itu masih ragu untuk melanjutkannya, tapi percaya di dalam hatinya dia sebenarnya dia benar-benar pingin untuk memiliki keluarga bersama kalian. Karena di sini aja juga Two of Pentacles, jadi kayak bingung antara dua pilihan kayak gitu, antara karir atau pernikahan. Jadi kayak masih bingung gitu, itu yang buat dia dilema. Oke? Aku langsung aja tarik ke kartu Dewi-Dewinya, pesan dari Dewi-Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 1. Tapi saat orang ini yakin, ya dia akan melangkah maju, karena di sini ada Ten of Cups. Jadi aku rasa sebagian besar itu kayak nggak lama lagi bakal nikah, bisa tahun ini. Kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan. Yang jelas nggak butuh waktu lama. Setelah dia benar-benar yakin sudah ada transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik, ya roda akan berputar dan kalian akan menikah gitu. Pesan dari Dewi-Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 1. One more please. Oke, kayak aku bilang tadi, ada transisi, ada transformation, bakal ada perubahan. Oke, jadi kayak misalnya nih pasangan kalian tuh ada keluhan sama kalian, coba kalian dengerin, kalian rubah lagi, kayak percantik diri kamu, cintai diri kamu, kayak ya lebih merawat diri. Karena di sini ada transformasi. Jadi kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran kamu atau sifat-sifat kamu yang nggak disukain oleh pasangan, coba kamu ubah dikit-dikit, kamu dengerin kata-kata dia itu, sehingga dia bisa lebih yakin kayak gitu, karena dia kayak lagi bingung juga. Coba yakinin dia lagi kalau kalian yang memiliki pasangan. Tapi kalau misalnya kalian yang belum memiliki pasangan, ya ditunggu aja. Aku rasa orang ini sebentar lagi bakal datang buat kalian. Ada blossoming. Jadi kayak yang tadi aku bilang, jadi kayak kalian lagi fertile-nya, atau lagi kayak apa sih namanya, subur-suburnya kayak gitu. Jadi di mata pasangan kamu tuh, kamu kayak terlihat benar-benar mother figure, kayak yang mereka inginin gitu, karena kamu lagi kelihatan lagi subur-suburnya, masa subur-suburnya. Dan ya aku rasa yang pilih file nomor 1 ini sebentar lagi bakal punya keluarga, bakal punya anak terutama. Oke? Ada unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. Jadi kalian diminta untuk memiliki unconditional love. Jadi cinta tanpa pamrih, cinta tanpa syarat. Cintai diri kamu, orang lain, dan segala situasi yang terjadi, terlepas dari penampilannya. Oke, jadi apapun itu, terima kekurangan pasangan kamu, terimalah
kalau misalnya ada kejadian atau hal-hal yang gak enak atau kamu gak sukain, kamu disuruh untuk maafkan. Terima itu dan cintai itu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Banyak-banyaklah juga mencintai dirimu, karena kayak yang tadi aku bilang, love yourself first, oke? Itu percantik dirimu. Sekarang aku akan ambil dari Kibi. Ya deh, Kibi. Pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 1. Oh, nggak mau keluar. Oh, kayak yang file nomor 1 ini berat banget gitu buat keluarnya. Ya, ada woman. Jadi kalian benar-benar diminta, terutama nih kalau misalnya nonton ini Love Feminine, kalian diminta untuk benar-benar mencintai diri kalian, mempercantik diri kalian, merawat diri kalian, sehingga pasangan kalian lebih tertarik lagi dengan kalian. Jadi kayak banyak-banyakin flirting nih, kayak gitu. Music ya. Jadi kalian bisa juga belajar cara flirting gitu dari musik, bisa atau kalian mengenang musik-musik zaman kalian masih pacaran, masih dekat, kayak gitu. Terus aku bakal ambil dari sini. Jadi di sini aku udah buat yang baru lagi. Kapan kalian akan menikah? Aku nggak bakal lihat. Aku akan ambil berapa? Waduh, nempel loh dia. maaf. Sorry. Aku perbaikin dulu. Oke, jadi aku bakal ulang lagi. Kapan kalian akan menikah? Untuk yang pilih file nomor 1. Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 1, aku mau ambil inisialnya juga. Inisial yang pilih file nomor 1 jodoh. Oke. Jadi untuk yang pilih file nomor 1, inisial yang akan menikah dengan kalian yaitu B, lalu ada huruf D, dan ada huruf W. Oke, orangnya itu benar-benar kayak buat kalian nyaman. Orang yang nyaman, orang yang benar-benar perhatian. Jadi banyak flirting kayak saling menggoda, mendekati. Cila, kayak apaan? Terus ini, kapan kalian akan menikah? Ada angka 1. Ini bisa 1 tahun lagi, kayak kemungkinan tadi aku bilang bisa 1 tahun lagi, atau ini bisa juga 1 bulan lagi, atau bulan Januari. Oke. Jadi tergantung kalian. Kalau misalnya tergantung situasi kalian, ini bisa kalian akan menikahnya tuh 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi, bisa juga berarti bulan Januari. Lalu ada 3 atau 3 tahun lagi. Ini bisa vice versa ya, ini bisa siapa aja juga. Jadi kalian bisa nikahnya tuh 1 tahun lagi atau 3 tahun lagi, atau bisa di bulan Maret 3 bulan lagi. Ada yang nikah 9 bulan lagi juga. Ini juga giniin nama usia kalian ya. Kalau misalnya usia kalian masih 20 tahunan atau misalnya 30-40 tahunan, itu kalian bisa cocokin. Kalau misalnya kalian yang usia 20 tahunan, bisa 9 tahun. Ya, bisa 9 tahun atau 9 bulan lagi kalian akan menikah, atau di bulan November. Kalau kalian yang umurnya sudah matang, bisa tahun depan atau 3 bulan lagi, atau bulan depan atau 3 tahun lagi. Pokoknya lebih cepat, oke? Bisa bulan Maret, bisa bulan Januari, atau bulan November. Itu. Aku rasa itu aja untuk pilih file nomor 1. Semoga resonate. Kalau nggak resonate, anggap fun reading aja, berserah sama Tuhan, karena Tuhan yang menentukan segalanya. Ini cuma untuk fun
aja, oke? Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye, file nomor 1. Oke, hai buat kalian yang pilih file nomor 2, yaitu ada teaching and learning. Oke, jadi di sini kalian diminta untuk keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others. Jadi kalian diminta untuk tetap membuka pikiran kalian dan mempelajari atau mendapatkan ide-ide baru. Kemudian kalian diminta untuk mengajarkan ide-ide tersebut kepada orang lain. Jadi kalau misalnya yang pilih file nomor 2 ini memiliki ide-ide atau dapat pembelajaran baru, kalian diminta untuk banyak-banyak share kepada orang-orang di sekitar kalian, sehingga kalian bisa menarik anugerah dari segala itu, oke? Karena semakin banyak kita membantu, semakin Tuhan juga akan memberikan kita anugerah. Karena Tuhan itu maha pemberi. Oke, kita langsung aja ke tarotnya. Aku ingetin lagi kalau ini vice versa. Ini general reading, jadi kemungkinan gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian bakal resonate sama ramalan ini. Dan juga usahain kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, jangan di skip, usahain ditonton biar energi kalian masuk ke readingan ini biar lebih resonate, oke? Oke, jadi untuk yang pilih file nomor 2, kapan kamu akan menikah? Untuk yang pilih file nomor 2, kapan kamu akan menikah? The Star. Ada The Star. Lalu ada Five of Cups, The Chariot, Ten of Swords, dan juga ada Knight of Pentacles. What else? For who pick file number 3? Seven of Pentacles. What else? Lalu ada Six of Wands, Two of Pentacles, Two of Pentacles. Lalu ada juga Two of Swords, Nine of Pentacles, Eight of Swords, Nine of Wands, Ten of Pentacles, and Nine of Swords. Berantakan banget deh. Oke. Jadi gini, untuk kalian yang pilih file nomor 2, kalian itu, aku kasih tahu dulu ciri-ciri orangnya. Jadi orang ini memiliki visi misi yang cerah, visionnya tuh cerah banget. Dia orang yang terpandang, dikagumi banyak orang, dilihat banyak orang. Dia orang yang rupawan. Lalu ini juga bisa jadi orang famous. Tapi kadang dia itu kayak ragu gitu untuk ngambil keputusan. Karena kayak sini kita lihat ada air yang tumpah. Jadi kadang dia kayak ragu. Yang seharusnya dia dapetin malah karena ragu-ragunya dia itu kadang kebuang sia-sia gitu. Dia ini bisa kayak cerminan kalian. Jadi kalau kalian ingin seseorang yang baik untuk mendampingi hidup kalian, kalian harus meningkatkan kualitas diri kalian juga. Ini bisa kamu atau pasangan kamu. Jadi mereka pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam suatu hubungan. Itu yang buat mereka benar-benar sedih, terpuruk, kecewa, merasa disakiti, dihianati, benar-benar rasanya hancur-hancuran. Itu yang buat mereka kayak kurang stabil. Antara energi positif dan negatif mereka itu kayak kurang stabil. Itu yang buat mereka kayak masih meratapi, masih ragu untuk memulai hubungan kembali. Itu yang buat mereka kayak punya trauma, kayak kadang mereka kayak punya mimpi-mimpi buruk, teringat kenangan-kenangan buruk, sehingga mereka itu kayak
Ini ada two of sword dan juga ada eight of sword. Jadi sama-sama nutup mata dan sama-sama kayak bingung, nggak tahu apa yang harus dilakuin, nggak tahu harus mengambil keputusan apa, nggak berani untuk melihat sekitar karena kayak udah rasa percayanya itu terhadap cinta itu kayak udah dihancurin kayak gitu. Karena kayak ada yang aku lihat sini beberapa itu ada yang udah nikah dan itu benar-benar dikecewain, diselingkuhin, dihianatin, benar-benar kayak sampai hancur. Ada juga yang ditinggal meninggal. Itu benar-benar kayak buat mereka itu kayak bangun tembok sendiri, merasa ketakutan sendiri, sehingga mereka kurang berani untuk melihat dan membuka mata kalian bukan mata kalian, mata mereka. Padahal di balik kejadian itu ada seseorang yang benar-benar untuk mereka, ada the star. Jadi ini bisa berarti orang ini menghargai kamu, melihat kamu, mencintai kamu seperti layaknya bintang. Kayak kamu itu sangat indah dan memberikan mereka cahaya dan selalu menuntun mereka gitu. Jadi mereka benar-benar menghargai kamu gitu. Pasangan kalian ini juga bisa orang yang benar-benar dihormati, orang yang mapan secara finansial. Mereka menikmati kesendiriannya, mereka dihargai, mereka dihargai, dihormatin, memiliki pengikut atau teman-teman yang setia bersama mereka, yang selalu support mereka. Mereka juga punya prinsip yang kuat yang selalu mereka bawa, dan mereka ini pantas untuk worth it for you to rating him or her. Oke, jadi mereka itu pantas untuk kalian tunggu. Karena saat mereka sudah bangkit, mereka sudah mampu untuk melangkah maju. Karena di sini ada the Chariot dan juga ada Knight of Pentacles. Jadi mereka akan segera menuju kalian. Ada juga Six of Wands. Jadi mereka perlahan akan datang ke kalian. Tapi aku rasa nggak cepat, karena mereka masih ada juga keraguan-raguan. Karena ini ada the Star dan juga ada the Chariot. Jadi kadang kayak energi positif negatif, masih ada keraguan-raguan dalam diri mereka. Itu yang buat mereka banyak pikiran. Jadi mereka datangnya perlahan karena banyak hal yang mereka pikirin gitu. Jadi mereka benar-benar akan datang ke kalian, tapi butuh waktu seperti itu. Jadi kalian diminta untuk banyak-banyak bersabar untuk menunggu, karena mereka emang membutuhkan waktu untuk lebih stabil. Kamu juga diminta untuk banyak-banyak menikmati menikmati hidup kamu. Kamu diminta untuk mengembangkan diri lagi, lebih love yourself, meningkatkan karir kamu, karena di sini ada Nine of Pentacles dan juga Seven of Pentacles. Jadi kamu benar-benar diminta untuk menunggu, bersabar, dan menikmati kesendirian kamu, hidup kamu, menikmati hasil jerih payah kamu, meningkatkan kualitas kamu, sehingga kamu bisa menarik orang yang baik juga untuk kamu. Karena dia ini kan namanya jodoh, itu cerminan dari diri kita, seperti itu. Kalau misalnya yang nonton ini pasangan kalian atau kalian itu belum pernah berkeluarga, kalian bisa ini bisa berarti kalau kalian akan memiliki keluarga yang atau memiliki jaminan finansial jika dengan orang ini. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang keuangan finansial, karena kayak aku bilang orang ini mapan. Jadi ada protection di bidang keuangan, keamanan finansial gitu. Keinginan dan kebutuhan kalian itu akan terpenuhi. Ada juga yang pekerjaan orang ini itu ada pengusaha, lalu pegawai negeri, bisa juga aparat keamanan negara, polisi, tentara, apalagi satpam, ya pokoknya bekerja untuk negara, penjaga keamanan, bisa juga PNS, pengusaha, CEO, ya pokoknya seperti itu. Ada juga yang beberapa itu bisa jadi dia orang famous kayak idol, bisa juga idol, artis maksudnya. Kebanyakan nonton drama Korea nih. Gitu. Terus bisa juga dia kerja di perbankan, karena di sini banyak pentacles.
Di sini ada bulan, di sini ada bintang. Jadi kayak ya eh orang ini atau kalian saat bertemu itu kayak orang ini menganggap kalian itu like a star and moon kayak gitu. Jadi kayak di saat mereka hancur-hancuran, sedih, dikecewain, kalian muncul aduh tipu terus deh. Kalian muncul kayak cahaya dalam hidup mereka, menerangi mereka sehingga mereka bisa bangkit lagi dan mencoba percaya lagi terhadap cinta. Jadi kapan kalian menikahnya? Aku rasa bukan di tahun ini, karena ya butuh waktu untuk dia datang ke kamu dan meyakinkan dirinya untuk berumah tangga sama kamu. Tapi orang ini berharga, pantas untuk kamu tunggu. Kemungkinannya nanti aku bakal ambil kemungkinan kapan kalian akan menikah. Lalu aku akan ambil pesan dari para malaikat, para dewi untuk kalian yang pilih file nomor 2. Kapan kalian akan menikah? Pesan dari dewi-dewi untuk kalian yang pilih file nomor 2. One more please. Jadi ada bold. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi kamu diminta untuk kayak tadi aku bilang lebih banyak meningkatkan kemampuan kamu, meningkatkan kualitas diri kamu. Dengan kamu meningkatkan kualitas diri kamu terutama di finansial, maka kamu akan menarik jodoh juga yang memiliki potensi yang sama seperti kamu. Oke, jadi di sini sama-sama kayak kamu atau dia itu bahagia di kesendirian. Kalian mampu untuk membahagiakan diri kalian. Kalian memiliki finansial yang baik. Kalian juga orang yang mandiri, wanita mandiri ini terutama ya. Ya kalian diminta untuk meningkatkan diri kalian. Atau kalau misalnya yang nonton ini adalah maskulin, kalian akan dealing dengan wanita mapan, wanita yang sukses, mandiri secara finansial. Terus juga dia cantik, rupawan, kulitnya bersih, ya putih, bisa juga kuning. Kalau misalnya nonton adalah maskulin, kalian akan dealing maskulin. Kalau yang nonton ini adalah feminine, kalian akan dealing dengan pria yang sukses, pria yang tegas. Dia juga tampan, rupawan. Dia itu orang yang memegang teguh prinsipnya. Kulitnya itu ada yang berkulit sawo matang, ada juga yang berkulit putih gitu. Ada perbedaan kulit lah yang jelas. Lalu ada ini. Ya, lagi-lagi kalian diminta untuk kuat, mandiri. Tingkatkan kemampuan diri kalian, kualitas diri kalian untuk menarik orang ini lebih cepat datang. Lalu ada expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Jadi kalian diminta untuk percaya kalau kalian yang berharap untuk menikah tahun ini, aku rasa enggak tahun ini ya. Itu karena ya orang ini butuh waktu untuk datang. Jadi tapi kalian diminta untuk tetap percaya bahwa doa-doa kamu selama ini sudah didengar dan akan segera terjawab. Jadi kalian diminta untuk banyak berdoa. Pria yang seperti apa yang kalian inginin, kapan kalian menikahnya, kapan waktu yang tepat yang kalian inginkan untuk menikah, kalian diminta memohon, banyak-banyak berdoa dan yakin kalian akan menikah di waktu yang tepat. Oke? Untuk kapannya nanti coba aku ambil. Oke, sekarang aku bakal ambil dari Kibi pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 2. Jadi untuk yang pilih file nomor 2 ada ini, woman. Jadi kalian diminta untuk meningkatkan mencintai diri kalian, terutama jika yang nonton ini adalah feminine. Kalian diminta untuk mempercantik diri kalian, lebih merawat diri kalian. Oke,
banyak-banyak love yourself. Tingkatkan juga kemampuan diri kalian. Finansial kalian harus stabil, kuat. Oke? Untuk menarik cinta yang sepadan dengan kalian. Money. Oke, jadi uang lagi. Ini banyak banget uang, tentang uang ya. Kartu uangnya tuh banyak banget. Jadi benar-benar uang berperan di sini. Kalian bisa ketemu juga sama orang ini pada saat di bank, atau pada saat kalian melakukan transaksi apa, atau orang ini bekerja di bank. Pokoknya ada hubungan dengan keuangan, atau bisa rekan bisnis kalian. Dia bisa juga pemegang saham atau ingin menanamkan saham, karena di sini ada uang juga, bisa juga berhubungan dengan itu. Dan atau saat kalian sudah stabil secara finansial, maka kalian bisa menarik orang ini. Seperti itu. Ada kaitannya sama uang. Jadi benar-benar kalian diminta untuk meningkatkan kemampuan, terutama di bidang finansial dan karakter kalian. Aku akan ambil dari sini untuk inisial dan kapan kalian akan menikah. Kapan kalian akan menikahnya? Inisialnya untuk yang pilih file nomor 2. Untuk yang pilih file nomor 2. Inisialnya tuh U. Bisa juga M, U, lalu O, O, M, U, O, dan ada W. Yang nomor 1 juga ada W. Jadi ini inisial yang akan nikah sama kalian itu bisa M, U, O, atau W. Kapan kalian akan menikahnya? Oke, yang pertama itu bisa 12. Ini bisa bulan Desember kalian menikah. Ya, kalian bisa menikah itu di bulan Desember. Ini cocokin aja sama usia kalian. Kalau misalnya usia kalian di bawah 20 tahun atau 20 tahun, kalian bisa nikah 12 tahun lagi, atau 12 tahun lagi. Bisa 12 tahun lagi, 12 bulan tahun depan dong ya. Atau di bulan Desember. Lalu bisa juga nih 3 bulan lagi atau 3 tahun lagi, atau bisa juga di bulan Maret. Jadi bulan Desember atau Maret, dan ini ada 11, jadi bisa bulan November juga. Bulan November, Maret, atau Desember, 11 bulan lagi, 12 bulan lagi, atau 3 bulan lagi. Bisa juga 3 tahun lagi. Sesuaiin aja sama usia kalian, karena ini bisa resonate bisa enggak. Aku rasa ya untuk pekerjaan udah, kalau usianya ya usia matang ya, karena dia aku lihat udah pernah berkeluarga, jadi usia udah matang, 30 tahunan ke atas. Itu aku rasa ini aja untuk yang pilih file nomor 2. Semoga resonate. Kalau nggak resonate, anggap fun reading aja, ambil baiknya aja. Terus juga tetap percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan. Ini cuma untuk fun aja, oke? Segalanya tetap di tangan Tuhan. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, please comment, like, and subscribe. Kalian bisa juga request tentang apa selanjutnya, oke? Bye, file nomor 2. Oke, hai buat kalian yang pilih file nomor 3, yaitu ada prosperity. Jadi kamu diminta untuk banyak-banyak membantu orang, memberi, dan mendengarkan apa yang intuisimu. Ikuti intuisi kamu, oke? Jadi kayak mungkin yang pilih file nomor 3 ini, kalian memiliki keuangan yang cukup stabil. Kalian diminta untuk banyak-banyak membantu orang, mendengarkan intuisi kalian, sehingga mimpi-mimpi kalian, baik itu tentang pasangan, karir, semuanya itu bisa tercapai. Jadi kalau misalnya kalian yang pingin nikah di tahun ini, biar bisa juga tercapai, amin. Oke, gitu. Untuk yang pilih file nomor 3, kita langsung ke tarotnya. Oh ya, aku ingetin lagi kalau ini general reading. Jadi kemungkinan ini nggak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate sama ramalan ini.
Terus juga ini bisa vice versa. Dan kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, usahain buat jangan di skip, tetap nonton biar energi kalian bisa masuk ke readingan ini biar lebih resonate, oke? Oh iya, kalau misalnya yang pilih file nomor 3 ini, bisa juga pasangan kamu itu memiliki material yang bagus sehingga dia suka memberi dan memiliki intuisi yang bagus. Tapi aku rasa sih ini lebih kayak ditunjukin buat kalian. Prosperity, your material needs are provided. Jadi lebih ke kaliannya sih, diminta untuk banyak-banyak menolong orang sehingga kalian bisa menarik abundance juga. Oke, langsung aja untuk yang pilih file nomor 3 yaitu prosperity. Kapan kalian akan menikah? Jadi aku bakal bacain dulu ciri-ciri orangnya seperti apa, baru kapan kalian menikahnya, oke? Ada 5 of Cups, Ace of Pentacles. What else? For who picked file number 3? 2 of Pentacles, Knight of Pentacles, Five of Wands, lalu ada Page of Wands, ada Six of Wands, dan lalu ada Queen of Cups. What else for who pick file number 3? Aduh, dia tuh banyak banget. What else for who pick file number 3? Waduh, menggebu-gebu banget kayaknya yang nomor 3 nih. Ada King of Pentacles, ada The Fool, lalu ada Five of Swords. Ya kayak yang tadi aku bilang, ini pasangan kamu atau kamu ini bisa vice versa, oke? Jadi benar-benar memiliki keuangan yang lebih dari cukup bisa dibilang, sehingga kalian diminta untuk banyak-banyak memberi. Ada Death, one more please. Oh my god. Dikasih 2 jadi ya udah. Ada Seven of Swords, kelihatan nggak sih? Di sini aja kali ya. Seven of Swords dan ada King of Swords. Oke, jadi gini, buat kalian yang pilih file nomor 3, kapan kalian akan menikah? Aku kasih tahu dulu ciri-ciri orangnya. Nah, ciri-ciri orang ini dia pernah yang namanya ngalamin kegagalan dalam urusan cinta, sehingga dia kadang kayak masih belum merelakan hal itu. Jadi dia kayak kadang masih teringat oleh masa lalu, dia masih mengenang masa lalu, karena ini dia menghadap ke kiri, berarti dia menghadap ke masa lalu, ke belakang, karena dia masih mengingat-ingat masa lalu. Tapi orang ini merupakan orang yang berprinsip. File 1, 2, 3 semuanya itu orang yang berprinsip, oke. Jadi kalian tuh benar-benar bakal dealing sama orang yang memiliki prinsip yang kuat, yang gak bakal segan-segan untuk melawan kalau emang gak sesuai dengan prinsip kalian. Kalau emang orang ini pantas buat dilawan, kalian bakal ngelawan gitu. Bukan kalian, misalnya pasangan, kalian bisa pasangan, oke. Dan orang ini juga orang yang suka berpetualang, suka traveling. Dia juga mampu untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dia orang yang sukses. Ya, karena ada King of Pentacles dan Ace of Pentacles. Ini sama kayak file nomor 1. Kalian bisa lihat file nomor 1, itu benar-benar orang yang sukses juga. Orang yang stabil dalam hal finansial, sehingga dia mampu suka memberi karena emang dia memiliki kemampuan untuk memberi itu. Dia juga orang yang dihormati, memiliki pengikut, orang yang terpandang di lingkungannya.
Dia juga orang yang berjiwa bebas, yang melakukan apapun sesuai keinginannya, kayak like the fool gitu. Tapi the fool ini kan orang yang polos, kadang dia tuh bisa bersifat childish gitu. Tapi kadang juga dia bisa jadi orang yang tegas, dan aku rasa kamu atau dia ini lagi punya beberapa pilihan seperti itu. Dia tuh kadang juga bisa menjadi orang yang tegas, kadang juga kalau misal dia udah nyaman sama orang, dia bisa kayak childish, sifat kekanakannya tuh dikeluarin gitu. Dan sini ada Seven of Swords dan juga ada Five of Cups. Jadi emang dia kadang masih melihat masa lalu, belum benar-benar ngelepasin dari masa lalu kayak gitu. Kadang dia masih teringat-ingat. Dan kalau misalnya yang nonton ini adalah maskulin, kalian akan dealing dengan Queen of Cups, dimana wanita ini wanita yang benar-benar memiliki emosional, atau misalnya dia itu benar-benar penuh emosi. Maksudnya dia itu wanita yang peka, wanita yang pengertian, lalu juga dia suka memberi. Kalau dia memberi itu dia memberi dengan tulus ikhlas. Dia juga keibuan, lemah lembut bicaranya, like kayak air gitu, dia kayak mengalir aja kayak gitu. Terus dia juga stabil dalam hal finansial, dia juga wanita yang mampu untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dia juga wanita yang berprinsip. Kalau misalnya nonton ini adalah maskulin, kalian itu feminine maksudnya. Kalau nonton ini adalah feminine, kalian bisa dealing dengan King of Cups, King of Swords atau King of Pentacles. Atau bisa ini dalam satu orang tapi ada dua kepribadian, kayak King of Pentacles dan juga King of Swords. Jadi dia itu orang yang benar-benar berprinsip, orang yang mapan, orang yang tegas, intelektual, dan logik banget, menggunakan logika banget. Dia orang yang terpandang, dihormati, berpegang teguh dengan prinsip-prinsipnya. Dia juga orang yang kuat. Kalau untuk bodinya bagus, aku rasa kulitnya sawo matang. Kalau yang cewek juga sawo matang, nggak putih tapi sawo matang aku rasa. Terus orang ini aku rasa udah ngeliatin kamu tuh dari jauh ya, kayak ini orang ini ada di sekitar kamu, cuma kamunya aja yang belum ngeh gitu. Karena dia dari jauh tuh sebenarnya ngeliatin kamu gitu, tapi jauhnya tuh nggak jauh sampai beda provinsi, beda negara, nggak sampai itu. Dia tuh ada di sekitar kamu sebenarnya, mungkin bisa teman kampus, teman kerja kamu, pokoknya ada di lingkungan kamu. Terus ya di sini ada Death, berarti dia akan datang saat dia udah benar-benar siap. Saat dia sudah benar-benar melepaskan masa lalu, merelakan masa lalu, dia akan mengambil langkah. Karena di sini ada Death, berarti ada bukan rekonsiliasi, apa sih namanya? Ada peralihan, masa peralihan pokoknya. Dan di sini ada Knight of Pentacles, di mana dia akan datang kepada kamu, tapi dalam waktu yang cukup lama, nggak cepet aku rasa, karena dia masih bingung untuk mengambil keputusan antara maju atau enggak. Dia masih ragu-ragu kayak gitu. Dia masih banyak hal juga yang dia pikirin, tapi saat dia udah yakin dia sudah mampu untuk melewati masa ini, dia akan maju mengambil tindakan. Dia ini kadang kayak childishnya itu gini, dia suka sama kamu tapi kadang-kadang dia kayak malu-malu tapi mau gitu, pura-pura gak suka gitu. Untuk zodiaknya Earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus. Bisa juga Cancer, Scorpio, Gemini. Cancer, Scorpio, Pisces maksud aku. Capricorn, Virgo, Taurus. Ada juga yang Aquarius, Gemini, Libra. Itu. Tapi kuatnya sih di Earth sign, Capricorn, Virgo, Taurus. Taurus kuat banget. Cancer juga, Scorpio, Pisces, Aquarius juga ada. Ya, itu. Sekarang aku akan ambil dari pesan Dewi-Dewi. Nanti aku akan ambil kapannya kalian akan nikah. Dan untuk nikah ini aku rasa
nggak dalam waktu dekat. Nanti aku akan ambil kapan tepatnya, oke, atau prediksi tepatnya itu kapan. Pesan dari Dewi-Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 3. Kapan kalian akan menikah? Pesan dari Dewi-Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 3. Kalau sama orang ini kadang kayak kaliannya tuh kayak jangan terlalu ngekang dia sih, saran aku, karena dia tuh kan jiwanya bebas. Jadi karena prinsip yang dia pegang itu kayak udah mungkin dia tuh bebas, suka kebebasan. Jadi dia nggak suka dikekang. Jadi aku harap kalian nggak bakal ngekang. Oke, jadi ada prosperity-nya ada 2 ya. Ini prosperity, ini juga prosperity. Oke, jadi kalian benar-benar atau pasangan kalian ini diminta untuk benar-benar tapi aku rasa sih lebih ke kalian diminta untuk banyak-banyak membantu orang, karena kalian rezeki yang kalian miliki, kelebihan yang kalian miliki itu bukan semuanya untuk kalian, tapi juga untuk memberi atau membantu orang lain. Seperti itu, kalian diminta untuk banyak-banyak membantu. Ini juga bisa berarti akan ada anugerah yang datang dalam hidup kalian. Saat anugerah itu datang, kalian banyak-banyak bersyukur dan ingat kalau itu semua bukan hanya untuk kalian, tapi juga untuk membantu orang lain gitu. Jadi kalian diminta untuk banyak membantu orang. Oke. Kemudian ada purification. Kalian diminta untuk banyak-banyak membersihkan diri, banyak-banyak meditasi, bisa juga melakukan detox. Kayak kalau aku biasanya sih kayak gini ya. Kelamaan di rumah atau gimana tuh kan energi kita kayak nggak selalu positif. Jadi kita bisa bersihin energi kita tuh, percaya nggak percaya tuh bisa dengan air garam. Jadi karena garam itu kan netral, pH-nya tuh netral. Jadi itu bisa menetralkan energi yang ada dalam diri kita sehingga kita jadi bisa lebih stabil. Pikiran pun stabil, badan juga semuanya. Oke, jadi kalian bisa coba itu sih saran aku. Terus juga ada boundaries. Jadi kalian diminta untuk lebih mencintai diri kalian. Kalau kalian diminta tolong atau apapun itu yang hati kalian atau itu nggak menguntungkan untuk kalian, beranikan diri untuk berkata no. Oke, kepada orang itu, karena ini waktunya untuk kamu dan juga energi kamu itu untuk melakukan hal lainnya kayak gitu. Jadi kalau emang kamu kata hati kamu atau emang kamu nggak pingin, beraniin diri buat bilang no. Kamu diminta untuk banyak-banyak lebih mencintai diri. Oke, jadi sekarang aku akan ambil pesan dari Kibi. Pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 3 yaitu Oke. 3 ya. Oke, ini pesan dari Kibi ada another love yourself. Kalian diminta untuk benar-benar mencintai diri kalian, mengutamakan diri kalian, beranikan diri untuk berkata tidak kalau emang menurut kalian itu enggak mau kalian lakuin. Destiny. Pertemuan dengan orang ini merupakan takdir. Dan takdirlah yang akan memutuskan kapan kalian akan menikahnya. Nanti aku akan ambil kapan tepatnya atau prediksi tepatnya kalian akan menikah, oke? Ingat, itu cuma prediksi, ini cuma buat fun reading aja. Semuanya tetap ada di tangan Tuhan. Wedding, oke, kalian sama orang ini emang ditakdirkan untuk menikah. Atau kalian bisa ketemu sama orang ini. Kalau buat kalian yang belum tahu siapa orang ini, kalian bisa ketemu orang ini juga pada saat pernikahan. Dan endingnya tuh bisa kalian nikah sama orang ini, oke? Karena ini adalah takdir. Kemudian aku akan ambil inisial dan kapan tepatnya, prediksi tepatnya kalian akan menikah. Untuk ambil file nomor 3, inisial dan juga kapan kalian akan menikah. Oke. Jadi ada inisialnya itu ada K, huruf K, atau ini bisa nama dia inisial huruf depannya K, atau di nama dia ada huruf K. Lalu ada N, lalu ada O, dan ada E. KNOE itu. Kapannya kalian akan menikah? Ini. Bisa kalian akan menikah di bulan November,
atau kalian akan menikah 11 bulan lagi atau 11 tahun lagi, ini sesuaiin sama usia kalian dan situasi kalian. Oke? Kok tak tutup sih? 11, ada angka 11, bisa kalian nikah itu bulan November. Lalu bisa juga bulan Mei, bulan ini dong, atau 5 bulan lagi atau 5 tahun lagi. Oke? Lalu bisa juga 3 bulan lagi atau 3 tahun lagi atau bulan Maret tahun depan berarti. Itu bisa 3 bulan lagi, 3 tahun lagi di bulan Maret. Nggak mungkin tahun ini sih. Nggak mungkin Maret ini, maksud aku. Maret tahun depan bisa. Enggak sih. Karena ini 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, atau bulan Maret. Itu, di bulan Maret. Bisa 3 atau 5 atau 11 lagi. 11 bulan, tahun. Dan di bulan Maret atau November atau Mei. Itu. Aku rasa itu aja untuk amplifier nomor 3. Semoga resonate, ambil baiknya aja. Ini cuma fun reading. Semoga kalian suka. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. File nomor 3. Oh my god, sorry buat kalian yang pilih file nomor 3. Aku baru nemuin ternyata ini terselip di sini. Itu tahun ini. Ada ya juga yang nikah tahun ini. Jadi bisa 3 bulan dari tahun ini, bisa 5 bulan tahun ini, atau bisa bulan November tahun ini. Oke? Bye, file nomor 3. Oke, hai buat kalian yang pilih file nomor 3, yaitu overcoming difficulties. Nah, di sini untuk kalian yang pilih file nomor 3, kalian diminta untuk maju ke depan. Kalian diminta untuk melupakan segala yang terjadi di masa lalu. Karena apa sih namanya? Pokoknya masalah di masa lalu itu udah di belakang kamu, udah berlalu. Jadi kamu diminta untuk menatap ke depan dan melangkah ke depan, berhenti untuk melihat ke belakang karena itu sudah berlalu. Oke? Kita langsung aja ke tarotnya. Aku ingetin lagi kalau ini adalah general reading, jadi kemungkinan gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian bakal resonate sama ramalan ini. Dan ini bisa vice versa. Dan kalau misalnya aku lagi nge-shuffle, usahain buat jangan di skip, biar energi kalian bisa masuk ke readingan ini, biar lebih resonate. Oke? Oh ya, kalau misalnya kalian ada mau request tentang apa temanya, kalian bisa komen. Oke, feel free aja. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu dulu ciri-ciri orangnya, lalu di akhir aku kasih tahu prediksi kapannya kalian akan menikah. Oke? Kalau yang tadi seperti yang di file nomor 3 itu, ada beberapa yang bakal nikah tahun ini. Nggak dalam waktu lama, cuma dalam beberapa bulan lagi bakal nikah. Kayak gitu aku rasa. Tapi oke. Langsung aja untuk yang pilih file nomor 4. Kapan kamu akan menikah? Untuk yang pilih file nomor 4. Oh my god, what's? Untuk yang pilih file nomor 4 ada Knight of Cups, ada The Devil, lalu ada 8 of Pentacles, 9 of Pentacles, Queen of Wands. Kata enggak sih aneh. What else for who pick file number 4? Ada The Tower, ada King of Pentacles, lalu ada The Hierophant, dan ada 10 of Cups. What else for who pick file number 4? Ada Page of Cups. Uhuhui. Oh. Untuk ambil file nomor 4. Nomor 4. What else? 7 of Wands. Aduh.
ada Knight of Swords dan ada Knight of Pentacles. One more deh. One more please. One more please. Oke, jatuh. Salah. Nih, ada Three of Pentacles. Oke, jadi ini buat kalian yang pilih file nomor 3, aku kasih file nomor 4. Aku kasih tahu dulu ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri orangnya. Nah, orang ini akan datang kepada kamu menawarkan perasaannya benar-benar karena dia suka sama kamu. Aku rasa sebentar lagi, kalau buat kalian yang belum tahu orang ini, buat yang masih single, orang ini akan segera datang dalam hidup kalian. Orang ini tuh orang yang benar-benar, kalau aku bilang kadang dia tuh kayak ada kata tuh terobsesi ya sama kamu, karena dia tuh benar-benar kayak suka sama kamu dan dia bucin banget. Kalau dia udah sayang banget sama kamu, dia bakal jadi bucin. Terus juga dia itu kadang itu kayak posesifnya itu kebangetan, karena dia tahu kamu punya kamu itu untuk dia, kamu itu punya dia, jadi dia udah nganggep kalau kamu itu milik dia. Jadi dia posesif banget, nggak ngasih, kayak dia tuh cemburuannya tuh wow banget ya. Kadang sampai kayak bisa dia itu kasar, saking posesifnya. Jadi kalau kamu buat dia cemburu, itu dia bisa kasar jadi orang. Bisa lewat kata-kata, kadang bisa juga kalau terlalu sifat devilnya itu dominan, kadang dia bisa juga kayak main kekerasan kadang. Terus dia itu benar-benar suka dan cinta sama kamu. Dia itu bucin, kalau udah sayang banget dia sama kamu, dia bakal berusaha. Kalau misalnya dia lagi nggak error, kalau kamu misalnya sama dia baik-baik aja, dia tuh benar-benar kayak pengen ngasih apapun itu buat kamu gitu. Dia pengen kamu bahagia selalu sama dia, bahagia untuk sampai ke depannya dengan anak-anak, menjadi satu keluarga yang bahagia kayak gitu. Dia ini juga orang yang finansialnya itu bagus, stabil finansialnya. Lalu dia itu juga mengerti tentang struktur sosial, atau kalian memiliki perbedaan di tingkat struktur sosial, kalian berbeda struktur sosialnya. Bisa kayak dia lebih kaya dari kamu seperti itu, atau sebaliknya. Dia juga orang yang terpandang, orang yang dihormati. Banyak orang-orang yang meminta nasihat dia, pertolongan dia seperti itu, karena dia orang yang benar-benar memiliki tingkat spiritual yang bagus. Kalian itu emang dipertemukan karena kalian kunci satu sama lain. Jadi kalau misalnya kadang sifat obsesi dia ini atau posesif dia ini kamu, cuma kamu yang bisa nendangin dia kayak itu, karena kamu punya wands. Karena kamu kalau misalnya nonton In Love Feminine, kamu itu adalah Queen of Wands. Jadi kamu juga memiliki tingkat spiritual, kemandirian dan kuat. Jadi kamu punya prinsip yang kamu pegang, sehingga kamu bisa, kalau saat dia benar-benar kayak posesif, kayak sifat buruk dia itu muncul, kamu bisa memberikan dia ketenangan kayak gitu. Karena kalian itu adalah kunci satu sama lain. Terus kalian bisa ketemu sama orang ini bisa rekan kerja kalian, rekan bisnis kalian, rekan kuliah, atau rekan sekolah kalian dulu, teman sekolah kalian dulu, atau saat ini rekan kerja juga bisa. Rekan kerja, rekan bisnis bisa juga. Dia itu pekerjaannya bisa pembisnis, bisa ahli spiritual, bisa memberikan konseling, atau ahli psikolog atau dokter psikolog bisa juga. Lalu juga bisa dia teacher, guru atau dosen. Lalu bisa juga pekerjaan itu di bidang keuangan, perbankan, akuntan, pajak atau something like that ya. Pokoknya dia mapan. Kalau misalnya nonton inilah maskulin, kalian akan dealing dengan wanita yang mandiri, spiritualnya tinggi. Dia juga wanita yang memiliki prinsip yang kuat, wanita yang sukses juga. Sebenarnya dia tahu kalau dia itu mampu untuk membahagiakan dirinya sendiri kayak gitu.
Terus juga kalian nonton ini adalah feminine, kalian akan dealing dengan Knight of Cups, dimana Knight of Cups ini akan datang untuk menawarkan perasaannya kepada kamu. Dia akan menunjukkan perasaannya kepada kamu, dia akan memberikan apa yang kamu inginkan, karena dia itu bucin. Kalau udah suka sama orang, dia bakal jadi bucin banget. Dia itu juga orang yang mapan, secara finansial dia itu finansialnya bagus, kuat, stabil. Dia juga orang yang terpandang di lingkungannya, orang yang dihormati, dan ya kalian atau dia itu memiliki kemampuan speaking atau public speaking yang bagus, kemampuan berkomunikasi yang bagus. Ya di sini aku lihat sih banyak dari rekan kerja, rekan teman atau teman itu banyak. Kalian pertemuannya dari sana, kenalnya juga dari sana, atau kalian lagi counseling, bisa juga itu saat pertemuan kalian. Terus apa lagi? Kalian diminta banyak-banyak berdoa sih untuk orang ini, kayak afirmasiin orang ini. Kalau kalian pengen orang ini cepat datang dalam hidup kalian, afirmasiin, banyak-banyak berdoa. Kalau kalian pernah gagal di hubungan masa lalu, it's okay, itu udah berlalu. Kalian diminta untuk maju ke depan, melangkah ke depan, menatap ke depan, karena di depan sana ada orang yang benar-benar mencintai kalian, seperti itu. Jadi kalian di sini kan mempunyai prinsip yang kuat. Jadi kayak kalian tuh jadinya jatuhnya tuh kaku. Kadang juga kalian atau pasangan itu atau pasangan kalian itu kan posesif. Jadi nanti bakal ada the tower, bakal ada suatu kejadian yang kayak menghancurkan. Ini prinsip kamu udah nggak cocok lagi sama kamu, sifat kamu udah nggak cocok lagi sama kamu, itu bakal dihancurin gitu, sehingga kamu bisa terlahir kembali menjadi orang yang lebih baik. Pasangan kamu ini juga orang yang pekerja keras, orang yang ambisius, aktif, energik, super duper punya semangatnya, wow banget ya. Orang yang kuat, energik banget, pemberani lah dia. Jadi kalau dia mau sesuatu, dia bakal berusaha dapetinnya, pantang menyerah orangnya. Tapi selain itu juga dia tahu kapan waktunya dia untuk pelan-pelan untuk berpikir, menimbang-nimbang sesuatu itu. Perlahan tapi pasti aku rasa orang ini bakal segera hadir dalam hidup kamu. Untuk zodiaknya itu Capricorn kuat banget, Capricorn, Aries, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, bisa juga Capricorn, Taurus, Virgo. Kuatnya sih Taurus sama Capricorn, Aries. Lalu ada Cancer, Scorpio, Pisces. Itu aku rasa itu. Terus aku akan tarik dari energi, dari pesan dari dewi-dewi untuk kalian. Kalau di sini aku lihat usianya usia matang pastinya ya. Tapi ada juga, ini bisa gini, bisa ada beberapa skenario. Ini bisa dia itu masih muda tapi pemikirannya matang, dan dia juga sukses secara finansial, atau ini bisa dia udah dewasa, udah matang, tapi kadang pemikirannya childish, kayak dia tuh bucin parah. Jadi kayak nggak realistis aja kalau dia udah jadi bucinnya tuh, kayak dia ngasihnya tuh kayak semua yang dia mau punyain kayak gitu. Kamu mau apa, dia bakal berusaha mati-matian buat ngasihnya kayak gitu. Tapi kalau dia udah marah, kamu buat dia marah, cemburu kayak gitu, dia bisa emosi meledak-meledak banget gitu. Itu sih orangnya. Di sini ada kulit. Untuk kulitnya, warna kulitnya sih aku rasa sawo matang, enggak putih tapi sawo matang. Tapi bisa juga dia tuh kuning langsat, kuning Asia gitu. Kalau wanita dia bisa berkulit putih, bisa berkulit kuning Asia. Kalau pria ada yang sawo matang, ada yang kuning gitu, tapi nggak putih gitu. Bisa juga ada yang earth sign, Cancer, bukan Cancer, maksudnya Aquarius, bisa juga. Aku langsung aja pesan dari dewi-dewi untuk kalian yang pilih file nomor 4. Ada peace. Kalian diminta untuk banyak-banyak berdamai terhadap orang ini.
kayak jangan manes-manesin dia, jangan kayak karena aku bilang dia itu, aduh jatuh, kayak aku bilang dia itu orangnya kadang emosian. Jadi emosi itu menggebu-gebu. Jadi kalian diminta untuk jangan mencari masalah sama orang ini, jangan panas-panasin dia gitu. Banyak-banyak berdamai aja. Kalau emang bisa ya salah satu dari kalian tuh harus bisa mengalah, karena jiwa orang ini kan keras kayak gitu. Jadi kalian diminta untuk banyak mengalah sama orang ini. Terus juga kalian diminta untuk nggak perlu khawatir, karena segala yang terjadi itu emang harus terjadi dan akan membuahkan hasil yang terbaik. Oke? Lalu ada pesan, aku ambil lagi. Oke, itu ini. Kemudian ada quiet time. Jadi kalian diminta untuk, ya benar-benar kalau misalnya kalian udah punya pasangan, kalian diminta untuk jangan memperpanjang masalah kalau sama orang ini. Oke? Take some quiet time alone to rest. Kalian diminta untuk ambil waktu sendiri untuk beristirahat. Kasih biar dia tenang, biar keadaan tenang, baru kalian omongin baik-baik sama orang ini. Oke, kalau misalnya kalian yang belum punya pasangan, kalian diminta untuk banyak-banyak berdamai dengan masa lalu, dengan diri kalian. Carilah kebahagiaan kalian. Banyak-banyak istirahat dan lebih ke me time. Selami diri kalian, cari tahu apa yang benar-benar kalian inginkan. Apa yang membuat kalian bahagia, lakuin itu. Kayak gitu. Terus ada juga sensitivity. Jadi kalian diminta untuk menghargai dan juga lebih memperhatikan feeling yang datang dalam hidup kalian, perasaan kalian. Jadi kayak ada feeling itu kalian jangan abein, perhatiin kayak gitu. You are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situation, and chemical. Jadi karena kamu emang lagi sensitifnya itu, jadi jangan sampai ini mempengaruhi hubungan kamu, lingkungan kerja kamu, dan situasi lainnya kayak gitu. Kamu diminta untuk mengatur itu lebih stabil jadi orang. Oke? Aku akan ambil pesan dari Kibi. Udah pilih file nomor 3, pesan dari semesta untuk kamu. File nomor 4 maksudnya. Pesan dari semesta untuk kamu, yang pilih file nomor 4. Nanti aku akan ambil inisial dan juga prediksi kapannya kalian akan menikah. Kalau aku lihat sih di sini kalian, ya orang ini emang punya keinginan untuk berkeluarga sama kalian. Jadi orang ini emang punya keinginan untuk menikah sama kalian, kayak udah bayangkan, tapi untuk take actionnya mungkin sebentar lagi. Past life. Kalian ada hubungan dengan masa lalu dengan orang ini, oke? Bisa mantan, bisa juga gebetan terdahulu atau dari kehidupan sebelum sekarang. Fokus, kalian diminta untuk banyak-banyak fokus terhadap karir kalian. Thankful, banyak-banyaklah berterima kasih, bersyukur terhadap segala yang terjadi, dan juga segala yang datang dalam hidupmu. Sekarang aku akan ambil inisial dan juga kapannya, oke? Ini dan ini satu. Oke, jadi untuk inisialnya itu ada huruf Y, ada huruf V dan C. Ini Y, V, C. Bisa Y, V atau C. Kapan kalian menikahnya? Ini bisa 6 bulan lagi, ada 6 bulan atau 6 tahun lagi, atau di bulan Juni, di bulan Juni bisa. Lalu bisa juga di bulan November atau 11 bulan lagi, dan atau 11 tahun ya. Ini sesuaiin aja sama usia kalian. Ini bisa juga di bulan Januari atau bulan depan atau 1 tahun lagi kalian menikah sama orang ini. Oke, aku harap semoga resonate sama kalian. Anggap aja ini fun reading, banyak-banyak berserah dan berdoa sama Tuhan. Semoga ini menghibur kalian. Thanks for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. File nomor 4.